Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Kembali mengenai premi asuransi dan diskon ataupun komisi. Ya. Pertama, premi asuransi semestinya dibebaskan, tidak perlu diatur sedemikian rupa. Ya, karena tadi kembali lagi, ini merupakan suatu tanda keterbelakangan, tidak matang, dan tetap aja ada barbar yang melanggar aturan tersebut. Ya. Itu pertama, tidak baik, ya. Ada aturan, adalah pelanggaran, dan mereka akan selalu mencari cara untuk melanggar. Jadi percuma saja Anda mengatur tapi dilanggar, dan kemudian pelanggaran tersebut banyak sekali tapi penjahatnya tidak ketangkep, ya. Terjadi pembiaran ataupun ketidakberdayaan, saya tidak tahu, ya. Ini kedua, masalah potongan, ya, atau diskon, ya. Semestinya diskon ini tidak diberikan langsung kepada tetanggung yang baru tahun pertama membeli asuransi. Semestinya diskon ini adalah merupakan apresiasi tetanggung yang tidak melakukan klaim dalam kurun waktu tertentu, ya. Atau diskon ini apresiasi nasabah yang mau mengambil deductible yang lebih tinggi, ya. Atau dia mungkin punya fleet number, ya, atau apapun. Jadi Anda semestinya pada waktu memberikan diskon kepada nasabah harus punya dasar, harus punya suatu pertimbangan. Bukan hanya karena Anda bersaing, ya, kemudian Anda paling murah. Jadi semestinya pihak pemangku kepentingan itu menetapkan aturan diskon tersebut juga. Semestinya tidak perlu diberikan diskon, ya, untuk tahun pertama dan tidak punya loss record, ya. Bahkan mungkin diskon tersebut bisa bukan diskon malah, tapi ada pembebanan loading kalau ternyata ada loss ratio yang tinggi, ya. Ketiga, komisi, ya. Komisi ini saya sangat rentan sekali. Saya sangat menentang aturan pihak otoritas yang menyampaikan bahwa komisi bisa diberikan kepada semua pihak yang membantu penutupan. Semua pihak, come on, semua pihak bisa saja oknum dalam perusahaan tersebut ataupun siapapun, ya, semua pihak. Semestinya apa? Semestinya seseorang perusahaan yang mendapatkan komisi adalah seseorang yang memberikan bantuan, asistensi, memberikan nilai tambah kepada siapa? Kepada konsumen maupun kepada perusahaan asuransi. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memberikan nilai tambah, tidak memberikan bantuannya, jasanya, tapi mendapatkan komisi? Tidak adil. Saya pikir agen mesti mendapatkan komisi karena dia memberikan bantuan kepada tetanggung maupun kepada perusahaan asuransi. Pialang asuransi juga harus mendapatkan komisi, ya. Tapi pihak-pihak lain yang tidak memberikan added value, ya, kembali lagi added value. Apakah ada added value yang diberikan kepada tetanggung dan kepada penanggung? Oke, mengenai bank insurance, ya. Ini juga saya pikir menjadi suatu tantangan buat para pemangku kepentingan semuanya. Bank insurance dia punya komisi jauh lebih besar dibandingkan pialang maupun kepada agen ini, ya. Padahal bank ini tidak memberikan nilai tambah kepada tetanggung. Apa added value yang disampaikan oleh bank kepada tetanggung? Apa? Dia tidak bisa mendesain program asuransi, dia tidak bisa melakukan know your customer dengan baik mengenai risiko-risiko yang ditanggung oleh nasabah, ya. Dan kemudian dia tidak bisa membantu pada waktu pelayanan klaim secara turun ke lapangan, ya. Tidak ada bantuan added value bank kepada tetanggung. Dia hanya sebagai Hanya sebagai penyampai informasi kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi. Tidak lebih. Sehingga Menurut saya, komisi bank tidak lebih besar daripada komisi agen maupun pialang asuransi. Itu menurut saya. Kenapa? Karena bank tidak punya added value sama sekali buat tetanggung. Ya, camkan itu. Ya. Kemudian, apalagi orang yang di dalam perusahaan tersebut diberikan komisi padahal dia orang pegawai perusahaan tersebut. Berarti ini mengajarkan dia mendapatkan interest. Jadi ada conflict of interest. Katakanlah dia manajer HRD ataupun manajer GA atau procurement, dia akan mencari perusahaan asuransi yang memberikan komisi dia gede. Padahal dia mestinya bekerja untuk perusahaan dia, untuk mencari perusahaan asuransi yang lebih baik, yang lebih berkualitas, dan kemudian juga bisa mendapatkan jaminan yang lebih luas, ya. Bukan untuk mendapatkan komisi. Ini membangun suatu budaya tidak benar, ya, membangun budaya konflik of interest, mendukung ini. Jadi komisi ini semestinya
hanya diberikan kepada seseorang ataupun sebuah perusahaan yang memang memberikan added value dan tidak memiliki conflict of interest. Ya, seperti oknum di perusahaan tersebut yang tugasnya sudah digaji sebagai manajer HRD, sudah digaji sebagai manajer procurement, tapi dia mencari komisi. Ya, ini suatu asuransi ini mendidik tidak benar. Jadi saya menentang pemberian komisi kepada orang-orang yang tidak memberikan added value, ya, dan merugikan perusahaannya. Ya, itu. Nah, kemudian mengenai komisi agen dan broker, apakah harus sama? Semestinya seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih besar, seseorang yang memiliki pekerjaan yang jauh lebih kompleks dan memberikan added value yang lebih banyak kepada tetanggung maupun kepada penanggung, dan kemudian juga ada kewajiban-kewajiban lain yang lebih besar, semestinya mendapatkan komisi yang lebih besar. Dalam buku yang saya baca, The Institute of Chartered Accountants of India yang berjudul Principles and Practice of General Insurance, ya, di halaman 10, ya, Anda bisa lihat ya, halaman 10 ya. Ini dibedakan komisi untuk agen maupun pialang asuransi, dibedakan. Ya, jadi artinya apa? Artinya seseorang yang bekerja lebih besar, lebih banyak dan tanggung jawabnya lebih besar juga, ya, harus mendapatkan komisi lebih besar. Tapi jangan kasih diskon kepada tetanggung langsung yang memang tidak punya loss record, ya, dan tidak boleh kasih komisi atau potongan kepada oknum di dalam perusahaan tersebut. Dan mestinya bank insurance pun juga diperhatikan, tidak boleh lebih besar, bahkan mungkin lebih kecil. Kenapa? Karena tidak ada added value buat tetanggung sama sekali. Saya berharap, ya, yang mendapatkan komisi di dalam industri asuransi adalah pihak-pihak yang memang memiliki izin, ya, yang terdaftar, ya, sebagai perusahaan perasuransian. Kalau bank bukan perusahaan perasuransian. Kalau seandainya bank mau mendapatkan komisi lebih besar, ya, misalnya bank mau mendapatkan komisi lebih besar, sebaiknya apa? Bank punya perusahaan pialang asuransi. Ya, bank memiliki perusahaan pialang asuransi. Dia punya anak usaha. Nah, perusahaan inilah, broker inilah, pialang asuransi lah yang mendapatkan komisi lebih besar. Jadi saya percaya bank bisa mendapatkan komisi jauh lebih besar dibandingkan selama ini yang mereka dapatkan dari bank insurance. Kalau Anda tidak percaya, para pimpinan bank, ya, para pemilik bank dapat menghubungi saya. Saya bisa membuat Anda mendapatkan lebih banyak dibandingkan fee-based income yang selama ini Anda dapatkan. Ya, saya bisa membuat itu. Silakan. Jadi saya berharap sekali lagi komisi bank insurance mestinya tidak lebih besar dibandingkan komisi yang didapatkan oleh agen maupun pialang asuransi. Kenapa? Sekali lagi, bank insurance tidak ada added value sama sekali buat tetanggung, baik pada saat penutupan, terlebih pada saat jadi klaim. Banyak kasus, saya banyak sekali. Ada bank close malah dia tidak membela konsumennya, melainkan dia membela perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaannya. Ya, jadi akhirnya bank ini tidak ada nilai sama sekali buat tetanggung. Ya, tidak ada nilai sama sekali. Ya, jadi dia membela perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaannya. Jadi sekali lagi, mohon dapat diperhatikan, dipertimbangkan kembali buat pemangku kepentingan untuk tadi mengenai premi, diskon ataupun potongan dan komisi, agar industri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa dan lebih sehat. Ya, lebih sehat. Ya. Semoga Indonesia ini menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Dari McD Kelapa Gading 22 Juli 2024. Ya, saya Fedi Pilor, guru asuransi, semata-mata hanya untuk industri perasuransian. Tidak ada kepentingan apapun, karena saya berhutang budi pada industri ini. Karena hampir 4 dekade saya mencari nafkah, mendapatkan nafkah. Anak-anak saya pun juga bersekolah hingga tinggi karena industri ini. Terima kasih industri perasuransi Indonesia. Semoga kamu bertambah hebat, sehat, dan bermartabat. Sampai jumpa. Terima kasih.